Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Helmalia dengan NIM 12340600148 dari Humas 3D. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Dr. Umi Halwati, SOSI MAG. Baik teman-teman, di sini aku akan menjelaskan mengenai pengertian ilmu dakwah, ruang lingkup dakwah, objek material dakwah, dan juga objek formal ilmu dakwah. Yang pertama, pengertian ilmu dakwah. Ilmu dakwah adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara menyampaikan ajaran secara Islam dan juga secara efektif kepada umat manusia. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan-pesan Islam agar dipahami dan juga diyakini dan diamalkan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Dan selanjutnya ada ruang lingkup ilmu dakwah. Ada 5. Yang pertama ada da'i, yaitu subjek dakwah, dan yang kedua ada mad'u atau yang sering disebut sebagai objek dakwah. Dan selanjutnya ada mad'ah yang berarti materi dakwah, dan selanjutnya ada manjah yang berarti metode dakwah, dan terakhir ada wasilah yaitu media dakwah. Nah, subjek dakwah yaitu orang yang berdakwah yaitu da'i. Nah, objek dakwah itu yaitu sasaran dakwah baik individu, kelompok maupun masyarakat luas. Selanjutnya ada materi dakwah yang merupakan ajaran Islam yang disampaikan meliputi akidah, syariah, akhlak, dan juga muamalah. Nah, selanjutnya ada metode dakwah nih teman-teman. Metode dakwah itu mencakup cara atau strategi dalam menyampaikan dakwah. Misalnya melalui ceramah, melalui tulisan, melalui diskusi, media sosial, dan juga lainnya. Selanjutnya ada media dakwah atau yang sering disebut sebagai wasilah, yang dimana ini merupakan sarana yang digunakan dalam berdakwah, misalnya media cetak, televisi, radio, internet, dan juga platform digital lainnya. Selanjutnya ada pengertian dari objek material ilmu dakwah. Objek material dari ilmu dakwah sendiri merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan ajaran Islam yang disampaikan kepada umat seperti Al-Quran. Ada hadis dan juga ilmu agama-agama yang relevan. Objek material ini mencakup segala aspek kehidupan yang diajarkan dalam Islam, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Selanjutnya ada objek formal ilmu dakwah. Objek formal ilmu dakwah adalah aspek atau sudut pandang dalam ilmu dakwah itu sendiri, yaitu bagaimana ajaran Islam disampaikan pada umat manusia agar bisa diterima, dipahami, dan juga diamalkan. Ini tuh mencakup metode, teknik, dan juga pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan dakwah secara efektif. Terus selanjutnya, jelaskan pengertian dai secara umum dan juga secara khusus. Nah, di sini aku bakal memaparkan terkait sedikit pengertian dai secara umum. Dai adalah orang yang mengajak atau menyeru manusia untuk mengikuti ajaran Islam dan menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Dai adalah subjek dakwah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, dai itu bertugas untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain dengan cara yang bijak dan penuh hikmah. Itu dai secara umum. Dai secara khusus yaitu dai yang bisa merujuk kepada individu yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam, telah mendapatkan pelatihan dakwah secara formal nih, dan juga secara resmi diakui oleh lembaga ataupun institusi tertentu untuk menyampaikan dakwah, seperti ustadz atau ulama yang berdakwah secara profesional dan rutin. Nah, dengan memahami beberapa hal di atas, seorang dai itu dapat mampu menyampaikan dakwah dengan baik dan bijaksana serta mampu memahami kondisi dan juga kebutuhan masyarakat dalam menerima pesan-pesan Islam. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Baik, teman-teman, di sini aku bakal ngejawab pertanyaan nomor 2, yaitu tentang dalam metodologi keilmuan terdapat 3 manhaj. Yang pertama istinbat, yang kedua iktibas, dan yang ketiga istiqra. Dari masing-masing ini sertakan contohnya. Nah, yang pertama tentang manhaj istinbat. Manhaj istinbat adalah metode penarikan hukum atau pemahaman dari sumber utama Islam, yang dimana Al-Quran dan juga hadis. Nah, dengan metode ini, seorang da'i ataupun ulama dapat melakukan proses istinbat atau penarikan hukum untuk mendapatkan pedoman dan prinsip dakwah berdasarkan nas atau teks agama yang jelas. Nah, contoh dalam dakwah seperti da'i menggunakan ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban sholat 5 waktu,
dan istinbat yang dilakukan dengan mengacu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, dari ayat ini, seorang da'i bisa menarik kesimpulan untuk menjelaskan pentingnya sholat kepada umat sebagai kewajiban yang ditetapkan dalam Islam. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada manhaj iktibas. Manhaj iktibas adalah metode pengambilan atau penyerapan konsep atau juga ide dari budaya ataupun ilmu pengetahuan dari luar yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tujuannya adalah untuk memperkaya dakwah dengan ilmu yang relevan dan juga teknologi yang dapat mempermudah penyampaian pesan Islam. Contohnya, penggunaan teknologi digital dalam dakwah ini banyak juga ya yang menggunakan teknologi digital untuk menyampaikan dakwahnya, yaitu seperti memanfaatkan media sosial, podcast, ataupun YouTube untuk menyebarkan pesan Islam. Nah, metode ini diambil dari teknologi modern dan diterapkan dalam dakwah dan juga dapat menjangkau halayak yang lebih luas dan mengikuti perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan metode yang dianggap sah dalam dakwah. Dan yang terakhir ada manhaj istiqro. Manhaj istiqro adalah metode pengamatan dan juga pengumpulan data secara induktif dan realitas ataupun fenomena sosial untuk memahami kondisi masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. Contohnya nih, seperti seorang dai yang melakukan survei atau observasi terhadap masyarakat tertentu untuk mengetahui permasalahan sosial apa nih yang terjadi di masyarakat tersebut. Dari hasil pengamatan ini, dai dapat merancang materi dakwah apa yang relevan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya mempersiapkan diri dalam membangun rumah tangga, berdasarkan panduan Islam juga tentang pernikahan. Nah, dari ketiga manhaj ini membantu dai dalam memahami konteks dan mengembangkan metode dakwah yang efektif sehingga dakwah dapat berjalan sesuai dengan prinsip dan juga ajaran Islam di situasi masyarakat. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tentang jelaskan secara rinci mengenai ragam kegiatan dakwah. Aku bakal ngejelasin mengenai dakwah bilisan, yaitu dakwah yang menggunakan lisan ataupun perkataan seperti itu teman-teman, dengan ucapan ya. Nah, dakwah bilisan adalah menyampaikan pesan agama Islam melalui kata-kata secara langsung ataupun verbal ya. Metode ini paling umum dan meliputi adanya ceramah atau khutbah. Khutbah sering dilakukan ketika hendak melaksanakan sholat Jumat. Ada dialog dan diskusi. Nah, ini sering nih kita lakuin buat dialog dan juga diskusi. Dan yang terakhir ada majelis taklim. Ini biasanya di kampung-kampung atau di daerah itu biasanya ada yang namanya majelis taklim. Kadang ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada remaja gitu kan. Ada dakwah bilhal, yaitu dakwah yang menggunakan dengan perbuatan. Dakwah bilhal dengan metode seperti ini sering dilakukan dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman. Dakwah ini tuh biasanya lebih terfokus pada contoh keteladanan dan juga perilaku sesuai ajaran Islam. Contohnya seperti pengabdian masyarakat. Nah, memberi bantuan kepada fakir miskin, membangun fasilitas umum, dan membantu korban bencana yang semuanya mencerminkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada dakwah bil qalam, yaitu dakwah dengan tulisan. Buku novel itu biasanya suka ada kata-kata motivasi atau tentang kesadaran lah untuk diri kita gitu. Nah, ini tuh bisa dalam bentuk buku. Nah, novel itu kan dalam bentuk buku ataupun artikel maupun media digital. Nah, dakwah ini lebih menekankan kepada pengemasan pesan dakwah dalam bentuk tulisan yang bisa dibaca oleh khalayak luas. Anak-anak pun bisa untuk membaca ini, seperti penulisan buku atau artikel keagamaan. Nah, biasanya ini kita bisa searching ya di Google dengan sangat gampang untuk mencari artikel tentang keagamaan gitu. Selanjutnya ada dakwah bil hikmah, yaitu dakwah dengan kebijaksanaan. Nah, dakwah ini merupakan penggunaan pendekatan yang bijak dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Nah, berarti ini tuh seperti adanya observasi terlebih dahulu ke masyarakatnya, baru kita bisa melakukan dakwah tersebut. Pendekatan ini tuh sangat memperhatikan tata cara dan cara penyampaian yang lembut dan sesuai dengan situasi. Selanjutnya ada dakwah bil mal ya, atau dakwah dengan harta. Nah, dakwah bil mal ini sering dilakukan dengan bantuan harta ataupun materi untuk mendukung kegiatan dakwah atau membantu mereka yang membutuhkan. Mungkin jawaban di nomor 3 semoga bisa dipahami dan bisa menambah wawasan saya kembali mengenai ragam kegiatan dakwah.
Baik, teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4, yaitu tentang jelaskan mengenai ragam konteks dakwah. Nah, ragam konteks dakwah itu ada 7. Yang pertama ada dakwah nafsiyah, dakwah fardiyah, dakwah fi aqalilah, dakwah fi akad siro, dakwah hizbiyah, dakwah ummah, dan dakwah syu'biyah dan qobaliyah. Yang pertama ada dakwah nafsiyah. Dakwah nafsiyah itu terjadi di dalam pikiran kita sendiri yang sering kita kenal sebagai refleksi atau meditasi ataupun introspeksi diri ataupun berbicara kepada diri sendiri. Singkatnya seperti itu, seperti kita muhasabah diri gitu. Nah, dai atau subjek dakwah dari dakwah nafsiyah sendiri adalah diri kita sendiri dan juga objeknya adalah diri kita sendiri. Dan kategori bentuk dakwah dari dakwah nafsiyah itu adalah irsyad. Dan selanjutnya ada dakwah fardiyah. Dakwah darfiyah ini subjek dakwahnya ataupun dai-nya adalah seorang atau satu orang. Selanjutnya ada mad'u atau objek dakwah. Nah, dari dakwah fardiyah ini terjadi ada 1, 2, ataupun 3 orang. Selanjutnya ada kategori bentuk dakwah dari dakwah fardiyah, yaitu ada irsyad, tadbir, tadhir, atau tamkin. Selanjutnya ada dakwah fi aqalilah. Nah, dakwah fi aqalilah ini beda dengan dakwah fardiyah. Kalau dakwah fardiyah itu mad'unya atau objek dakwahnya itu ada 1, 2, atau sampai pun 3 orang, seperti itu. Kalau dakwah fi aqalilah itu berkisaran 3-8 orang, 3-15 orang, bahkan 3-20 orang. Objek dakwahnya atau dai itu adalah satu orang. Selanjutnya man'unya, objeknya itu ada kelompok kecil, seperti kita mengadakan majelis taklim. Biasanya yang menjadi dai itu satu orang, dan menjadi objeknya itu ada beberapa orang, seperti itu. Dan kategori bentuk dakwah dari dakwah fi aqalilah ini adalah irsyad, tadbir, tadhwir, atau tamkin, sama seperti dakwah fardiyah. Selanjutnya ada dakwah fi akad siro, ini lebih dari 20 orang. Subjek dakwahnya satu orang, jelas satu orang, dan mad'unya itu kelompok besar. Ini sering terjadi ketika kita mengikuti kajian. Kajian itu kan ratusan orang ya, bisa sampai ratusan orang. Nah, kategori bentuk dakwahnya ini tablik, seperti kita mengadakan tablik akbar, seperti itu. Selanjutnya ada dakwah jamaah atau hizbiyah. Nah, ini adalah seorang kelompok, satu kelompok, seperti itu. Ini adalah kelompok atau jamaah organisasi Islam. Kategori bentuk dakwahnya adalah irsyad, tablik, tadbir, tadwir, ataupun tamkin. Ada dakwah ummah. Dakwah ummah ini satu orang juga. Nah, mad'unya, objek dakwahnya ini halayak atau publik. Kategori bentuk dakwahnya ini adalah tablik, seperti itu. Nomor 7 yang terakhir ada dakwah syu'biyah qobaliyah. Ini dakwah antar suku bangsa ataupun antar budaya. Dai-nya atau subjek dakwahnya ini adalah seorang kelompok, dan juga mad'um atau objek dakwahnya 2, 3, 4, bahkan 6 orang. Kategori bentuk dakwahnya adalah jika dai dan mad'u berbeda budaya, maka yang dipergunakan oleh mereka adalah irsyad, tadbir, tadhwir, ataupun tamkin. Mungkin ini jawaban di nomor 4 mengenai penjelasan ragam konteks dakwah. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu tentang mengapa manusia harus berdakwah, dan jelaskan landasannya secara teologis dan sosiologis filosofis. Nah, jadi perspektif teologis mengenai mengapa manusia harus berdakwah, khususnya di dalam Islam, dakwah merupakan perintah langsung dari Allah, yang dimana Al-Quran menyebutkan banyak ayat yang menekankan pentingnya menyampaikan dakwah atau kebaikan. Salah satunya adalah surat Al-Imran ayat 104, yang dimana artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada umat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, perspektif teologis dari dakwah tersendiri adalah dakwah adalah bagian dari bentuk ketaatan manusia kepada perintah Allah dan meneladani para nabi yang juga diutus untuk menyampaikan ajaran-ajarannya. Selain itu juga dakwah diyakini sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga memperdalam iman, karena dalam prosesnya seorang pendakwah juga diingatkan tentang ajaran agama yang ia sampaikan, seperti itu. Dan yang kedua ada perspektif sosiologis. Dari sisi sosiologis, dakwah memiliki dampak pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Dakwah yang mengajarkan kepada kebaikan, etika, toleransi, dan juga kasih sayang dapat menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, yang dimana melalui dakwah, masyarakat didorong untuk saling membantu dan juga menjaga solidaritas dan menegakkan nilai-nilai yang dapat mencegah tindakan-tindakan destruktif. Lebih jauhnya, dakwah juga dapat menjadi sarana penyebaran nilai-nilai kebaikan yang dibutuhkan dalam masyarakat yang kompleks dan juga plural.
di mana ini berperan dalam membangun tatanan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan juga spiritual, sehingga dapat mencegah konflik serta meningkatkan kualitas kehidupan bersama. Yang terakhir ada perspektif filosofis. Secara filosofis, dakwah adalah wujud dari pencarian makna hidup dan penyampaian kebenaran. Dalam filosofis keagamaan, ada anggapan bahwasannya manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menyebarkan nilai-nilai yang dapat membantu orang lain menemukan jalan hidupnya atau makna keberadaannya di dunia ini seperti apa, dan memperkuat aspek spiritual mereka. Selain itu juga, dakwah juga mengandung makna memperbaiki diri dari orang-orang lain, dan juga filosofi di balik dakwah adalah menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kesadaran untuk terus meningkatkan kebaikan di dunia. Jadi, dakwah adalah tugas menyatukan perintah Allah secara teologis dan kebutuhan masyarakat yaitu sosiologis, dan pencarian makna hidup yaitu filosofis. Mungkin ini aja jawaban dari nomor 5. Semoga dapat dipahami dan juga dapat dimengerti. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan beberapa ayat Al-Quran yang berhubungan langsung mengenai dakwah. Yang pertama ada surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Selanjutnya ada surah Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Selanjutnya Al-Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ini ada surah Fussilat ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala inni minal muslimin. Selanjutnya ada Al-Baqarah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan wa samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Selanjutnya ada surah Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasdu' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman, akhirnya saya telah menjawab 5 pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah ilmu dakwah. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.